Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para syukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita masih bisa menghirup udara. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita senantiasa meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dua kalimat itu insya Allah kita akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi qaulihi Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lain harapan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang melaksanakan puasa tidak lain hanya karena didorong dengan keimanan, rasa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa percaya bahwa perintah puasa bukan perintah siapa-siapa tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman, arti orang yang betul mempunyai iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab Allah, bahwa sesungguhnya puasa adalah ada satu kewajiban puasa yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang dan sebelumnya. Seketika kita bicara iman, maka adalah sesuatu energi, sesuatu potensi dalam kehidupan manusia. Jikalau manusia tidak mempunyai iman, maka pasti hidup manusia itu tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Tidak ada bedanya dengan hewan-hewan di hutan, maka tidak akan mengikuti undang-undang dan peraturan. Maka karena kita sebagai orang yang beriman, Pak, insya Allah kita apa yang telah menjadi ketentuan, menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan hal tersebut. Bicara tentang iman, di antaranya bukan hanya berkaitan dengan puasa, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sesamanya. Bahwa puasa itu adalah menahan dari haus dan dahaga, menahan dari perihnya perut dari rasa lapar, bahkan dengan hal-hal yang lain. Itu adalah sesuatu pengendalian jiwa agar kita juga timbul rasa kepekaan, rasa kepedulian kepada sesama hamba Allah, di mana di sekitar kita tidak semuanya dia mempunyai kecukupan, tidak semuanya dia sama dengan kita. Tentunya kita sebagai kaum muslimin, maka dengan lewat puasa, latihan puasa, tentunya kita merasa betapa hausnya orang-orang yang tadi dalam kondisi lemah ekonomi, betapa laparnya saudara kita di tetangga kita yang serba kekurangan. Maka dengan itu kita orang yang beriman tentunya tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus muncul dalam hatinya rasa kepedulian dan kepekaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang laki-laki, maka Rasulullah juga menjawab dengan lengkapnya hadis. Haddatsana Umar bin Al-Khalid qala haddatsana Al-Lais an Yazid an Abi Khair an Abdullah
bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang laki-laki, bertanya kepada baginda Nabi, ayyul islamil khair, Islam yang baik itu apa? Itu pertanyaan seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Artinya memberikan makan atau memberikan santunan kepada orang yang telah memerlukan, siapapun. Itu yang pertama. Orang yang beriman, di samping dia melaksanakan puasa, pasti puasa itu dijadikan sebagai latihan. Puasa itu dijadikan sebagai kebiasaan. Maka seketika orang yang berpuasa dan setelah puasa Ramadan, Pak, insya Allah dia muncul sifat rasa dermawan, rasa belas kasihan kepada orang lain. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang beriman tut'imut ta'am, artinya memberikan makanan kepada tetangga, kepada orang lain. Dan ini juga ada ini, seketika hal yang tatawu, memberikan makan yang tatawu, ini juga kalau kita kolerasikan dengan firman Allah, sering dalam kehidupan itu kita juga sering ada hal yang lebih seharusnya lebih diutamakan. Seketika kita punya orang tua, punya keluarga dekat, anak yatim piatu, maka itu yang harus diutamakan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang kakek tua yang bingung dalam untuk mendistribusikan harta yang dimiliki dengan membawa gandolan atau membawa karung, dipikul ke sana sini. Ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diabadikan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun. Kata Allah kepada baginda, hai Muhammad, kamu akan ditanya oleh seseorang bagaimana cara mendistribusikan hartanya. Maka kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, ma ambaqtun min khairin, apa yang kalian impakkan, apa yang kalian distribusikan, min khairin, dari yang baik-baik. Kepada siapa? Palil walidain, kepada kedua orang tua. Ini para pemirsa, para pendengar radio pemerintah Kabupaten Ketapang, seketika bicara tentang kepedulian, kadang-kadang kita cukup pair dengan teman sewaktu dia sekolah, dengan teman sewaktu dia bekerja di salah satu perusahaan, dengan teman masa kecil, seketika ketemu langsung respect, yuk kita makan, yuk kita pergi ke warung, biar saya traktir. Tapi kan jarang dalam kehidupan manusia yang sedikit-sedikit ngajak orang tuanya makan, yang sedikit-sedikit ngajak orang tuanya untuk ditraktir. Padahal firman Allah ini, kul ma ambaqtum min khairin falil walidaini, artinya harus tentang sedekah tatawu ini, palil walidaini adalah orang tua dahulukan. Orang tua dahulukan, bukan orang lain. Ini kalau bicara tentang tatawu. Kenapa kok harus orang tua? Karena orang tua adalah insan yang besar jasanya bagi kehidupan kita. Terlepas orang tua tidak begitu taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi itu merupakan orang yang memberikan investasi besar dalam kehidupan kita, serta mendoakan. Walaupun orang tua tersebut jarang dia ingat kepada Allah, tetapi seketika kita lahir, pasti orang tua menyertakan doa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini mudah-mudahan menjadi anak yang baik dan berhasil.
Maka disitulah peran orang tua yang mempunyai investasi besar kepada kita. Maka seketika Allah berfirman, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Maka orang tua dulu. Kepada setelah orang tua siapa? Wal akrabin, orang-orang dekat. Mungkin paman, bibi, keluarga yang dekat. Ini juga harus didahulukan. Setelah wal akrabin, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim. Tentunya di bulan Ramadan ini tidak sedikit kita menoleh ke kanan, ke kiri. Di lingkungan kita banyak orang-orang yang juga tidak sama kehidupan dengan kita. Perlu kita meningkatkan, artinya rasa kepedulian, memberikan santunan kepada mereka. Yang kedua, wa taqra'us salam. Artinya membaca salam, artinya mengucap kata alaman arabtah wa man lam ta'rif. Kepada orang yang dikenal, apakah teman, siapapun dia, artinya paling tidak dengan mengucapkan assalamualaikum. Baik itu teman, akrab, tidak akrab, tapi kenal, kita biasakan ketemu assalamualaikum. Wa man lam ta'rif, atau pada orang yang tidak diketahui, kita langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah sesuatu budaya yang harus kita lestarikan. Mari kita memulai di bulan Ramadan ini, mudahkan kita menyebarkan salam kepada para keluarga kita, kepada sesama muslim. Saya seketika berada di Saudi, baik itu di bulan Ramadan, hanya bulan ini, bulan tahun ini saya nggak ada di Mekah. Dan seketika melihat kaum muslimin di sana, dia kenal tidak kenal, ketemu dengan siapapun, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan seketika mengucapkan salam itu tidak hanya dengan wajah yang senyum, tetapi dengan hati yang dalam. Kadang-kadang tangannya diletakkan, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah. Dan andai kata hal ini menjadi satu budaya kebaikan dalam kehidupan masyarakat, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun yang dia ketemu, kita langsung membiasakan assalamualaikum. Ini betapa baiknya, betapa agungnya persaudaraan orang muslim. Dan seketika kita mengucapkan assalamualaikum, tidak hanya sekedar dia memberikan salam doa, tapi mengandung doa. Artinya assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan, alaikum atas kanan. Kemudian dijawab lagi, waalaikumsalam. Artinya juga kita mendapatkan balasan doa. Ini merupakan bagian daripada iman. Maka seketika di bulan Ramadan itu, ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya diawali, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu, yang kuat imannya, seketika ada iman di dalam hatinya, Pak, insya Allah dia tidak rapuh karena ditimpa oleh musibah, dan tidak juga rapuh karena kondisi apapun. Kalau sudah beriman, maka dia tidak akan goyah dalam kehidupannya. Tetap dia kokoh dalam beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu Nabi Ayyub alaihissalam. Seketika dia masih dalam keadaan menjadi orang yang kaya, kekayaan yang luar biasa di bidang pertaniannya luar biasa, melimpah ruah, kemudian ternaknya juga sama, perdagangan juga sama, dalam kehidupan keluarga sangat harmonis. Tapi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ternaknya pada mati semua, pertaniannya gagal semua, kemudian rumahnya ditimpa hancur, kemudian keluarganya kecuali satu yang tetap dia mengikuti Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Nabi Ayyub tidak hanya dicoba dengan itu, bahkan Nabi Ayyub mendapatkan cobaan sehingga jiwa kondisinya dia sakit,
yang pada semua masyarakat saat itu tidak ada yang senang, sehingga Nabi Ayub harus dia lari ke hutan menyendiri dari halayak ramai. Tetapi iman Nabi Ayub tidak rapuh. Nabi Ayub tetap kuat. Nabi Ayub tetap dia teguh dalam melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan iman. Maka seketika kita iman kuat, insya Allah dalam kehidupan kita tetap akan semakin tegak. Kemudian yang berkaitan dengan tadi tut'imut ta'am, ada hadis berikutnya, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anis sin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin Muallim qala haddatsana Qatadah an Anis an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para perawi hadis tadi, dia berkata, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman salah satu di kalian hatta yuhibbu li akhihi, sehingga senang kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti senangnya bagi diri sendiri. Orang yang beriman itu artinya dia menyetarakan kesayangan kepada orang lain seperti sayangnya pada anggota badannya. Itu yang dimaksudkan orang yang betul-betul beriman. Artinya hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya menyetarakan kesayangannya, kecintaannya. Kalau udah orang lain merasa sakit, ditimpa musibah, dia juga merasa sedih karena saudaranya ditimpa musibah. Saudaranya merasa kelaparan, juga dia merasa lapar. Dan dia bergagas untuk dia memberikan santunan. Seketika saudaranya menginginkan uluran tangan dan bantuan, maka dia segera akan membantu. Kenapa? Karena dia ada iman di dalam jiwanya. Orang yang beriman, yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Itu orang-orang yang beriman. Semoga kita senantiasa meningkatkan keimanan. Karena dengan keimanan, Masya Allah, hidup kita akan selalu tegak dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak goyah oleh apapun yang akan menimpa. Dan mudah-mudahan kita tetap kuat iman kita dan Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Sesuai dengan sebuah statement Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Sulamut Taufik, tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Paling agungnya nikmat, paling besar nikmat, mati dalam keadaan muslim, yakni dengan mengucapkan akhir kalamihi biqaulihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir pembicaraannya dikemas dan dibungkus dengan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar semuanya mati dalam keadaan iman, tetap Islam, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.